Banyak orang saat menghadapi masalah kompleks merasa dirinya terpenjara. Tapi sebenarnya tanpa masalah ekstrim pun kita ini memang sedang terpenjara. Bumi dan langit mengurung kita dan jangkauan kita terbatas. Lantas mengapa bumi itu seperti penjara? Pernyataan bahwa bumi seperti penjara adalah suatu pendapat yang subjektif dan tergantung pada perspektif individu. Beberapa alasan yang mungkin membuat seseorang menganggap bumi seperti penjara antara lain keterbatasan fisik. Bumi adalah planet dengan batasan-batasan fisik tertentu. Seseorang mungkin merasa terkekang oleh gravitasi, udara yang terbatas, atau lingkungan fisik lainnya yang membuat mereka merasa terjebak atau terkurung. Keterbatasan geografis. Walaupun bumi memiliki keindahan alam yang luar biasa, ada batasan geografis yang dapat membatasi kebebasan seseorang untuk menjelajahi dunia dengan mudah. Batasan tersebut dapat berupa batas-batas negara, iklim yang ekstrim, atau wilayah yang sulit diakses. Konflik dan ketidakadilan. Bumi seringkali menjadi tempat konflik dan ketidakadilan. Perang, kekerasan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial dapat membuat seseorang merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil dan sulit. Keterbatasan manusia. Kehidupan manusia juga memiliki keterbatasan alami seperti penuaan, penyakit, dan kematian. Beberapa orang mungkin merasa bahwa keterbatasan ini menciptakan perasaan terkurung dan membuat bumi terasa seperti penjara. Karena perspektif penjara inilah, sebagian orang menganggap harus bisa keluar penjara, harus bisa menemukan kehidupan lain selain di bumi, dan salah satu planet yang menjadi polemik untuk ditempati adalah Mars. Kenapa orang yakin Mars bisa didiami? Orang-orang yakin bahwa Mars dapat dihuni karena adanya beberapa faktor dan potensi yang menunjukkan bahwa manusia dapat tinggal di planet tersebut di masa depan. Di antaranya, kemiripan dengan bumi. Mars memiliki beberapa kesamaan dengan bumi yang menjadikannya kandidat potensial untuk dihuni. Mars memiliki rotasi harian dan siklus musim yang mirip dengan bumi. Selain itu, permukaan Mars memiliki fitur geologis yang menunjukkan adanya air cair di masa lalu yang merupakan komponen penting untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Potensi air. Penemuan air di Mars telah memberikan harapan bahwa sumber daya air dapat diekstraksi dan digunakan oleh manusia di planet tersebut. Air dapat digunakan untuk konsumsi manusia, pertanian, dan produksi bahan bakar serta oksigen. Lingkungan yang dapat dimodifikasi. Meskipun kondisi Mars sangat ekstrim saat ini dengan suhu rendah, tekanan atmosfer yang rendah, dan kurangnya oksigen, beberapa teknologi dan konsep telah diajukan untuk mengubah lingkungan Mars menjadi lebih ramah penghuni. Misalnya, dengan menggunakan rumah kubah yang tertutup, manusia dapat menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan di permukaan Mars. Eksplorasi robotik. Penjelajahan robotik yang telah dilakukan di Mars, seperti misi Mars Rovers oleh NASA, telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan dan kondisi di planet tersebut. Data yang dikumpulkan oleh robot-robot ini membantu dalam merancang misi manusia ke Mars dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi di sana. Pengembangan teknologi. Upaya untuk mewujudkan pemukiman manusia di Mars juga mendorong perkembangan teknologi yang dapat diterapkan di bumi. Teknologi seperti sistem penopang kehidupan mandiri, produksi makanan di lingkungan yang terbatas, dan teknologi ruang angkasa lainnya dapat memiliki dampak positif di bumi, seperti dalam memecahkan masalah keberlanjutan dan sumber daya terbatas. Meskipun demikian, kolonisasi Mars masih merupakan tujuan jangka panjang dan memiliki banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk masalah teknis, kesehatan manusia, dan logistik. Namun, banyak ilmuwan dan organisasi antariksa sedang bekerja untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan visi manusia menjadi spesies multiplanet. Ilmuwan terus mencari tahu dan berusaha mendapatkan fakta dan bukti bahwa kehidupan selain bumi itu ada. Ada beberapa faktor yang dapat membuat orang percaya adanya kehidupan di luar bumi, di antaranya penemuan planet ekstrasurya. Penemuan ribuan planet di luar tata surya kita yang disebut planet ekstrasurya telah menjadi bukti yang kuat bahwa bumi bukan satu-satunya planet di alam semesta. Beberapa planet ini berada dalam zona laik huni, di mana kondisi fisik memungkinkan kehidupan seperti yang kita kenal. Keberadaan air di luar bumi. Air dianggap sebagai salah satu persyaratan penting untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Penemuan jejak air di planet Mars dan bulan Enceladus Saturnus misalnya telah menimbulkan spekulasi tentang adanya kehidupan mikroba di planet-planet tersebut.
Kemungkinan adanya mikroba atau kehidupan sederhana, penemuan mikroba ekstrim di lingkungan yang ekstrim di bumi, seperti di dalam lava atau di lingkungan asam, telah memberikan petunjuk bahwa bentuk kehidupan sederhana mungkin dapat bertahan dalam kondisi yang keras di luar bumi. Ini menimbulkan spekulasi bahwa untuk kehidupan serupa mungkin juga ada di tempat-tempat lain di alam semesta. Keberadaan zat kimia organik seperti asam amino dan senyawa kompleks lainnya telah ditemukan di berbagai tempat di tata surya kita, termasuk pada meteorit yang jatuh ke bumi. Keberadaan zat kimia organik ini menunjukkan bahwa bahan dasar untuk kehidupan mungkin tersebar di alam semesta. Spekulasi filosofis dan statistik. Beberapa orang percaya bahwa dengan jumlah bintang yang sangat besar di alam semesta dan kemungkinan adanya planet yang cocok untuk kehidupan di sekitar banyak bintang tersebut, kemungkinan adanya kehidupan cerdas di luar bumi sangatlah penting. Argumen seperti paradoks Fermi, persamaan Drake juga digunakan untuk mendukung spekulasi ini. Tetap saja, hingga saat ini belum ada bukti definitif tentang adanya kehidupan di luar bumi. Meskipun ada indikasi yang menarik, kita masih belum tahu dengan pasti apakah kehidupan ada di tempat lain di alam semesta. Selain persepsi kehidupan di luar penjara ini, beberapa orang juga mempercayai makhluk lain selain penghuni bumi hidup di belahan bumi lain. Beberapa masyarakat modern yakin alien itu ada. Orang-orang memiliki beragam alasan dan keyakinan mengapa mereka percaya bahwa alien itu ada. Beberapa alasan yang sering disebutkan antara lain sains dan penemuan. Perkembangan ilmiah dan teknologi telah membuka pintu bagi penemuan planet-planet di luar tata surya kita. Banyaknya planet yang berpotensi mendukung kehidupan mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya kehidupan alien menjadi lebih besar. Keberadaan air dan kondisi lingkungan. Penemuan air di planet lain, baik dalam bentuk cair atau es, menjadi faktor penting dalam mengindikasikan adanya kemungkinan kehidupan alien. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa planet memiliki kondisi lingkungan yang mirip dengan bumi. Laporan saksi mata. Terdapat banyak laporan dari individu yang mengklaim telah melihat UFO, Unidentified Flying Object, atau mengalami kontak dengan alien. Meskipun beberapa laporan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, ada juga beberapa laporan yang didukung oleh bukti fisik atau saksi tambahan. Teori kehidupan di alam semesta. Beberapa teori ilmiah menyatakan bahwa dengan kosmos yang sangat luas dan banyaknya planet yang ada, kehidupan di luar bumi menjadi mungkin. Argumen tersebut berdasarkan pada anggapan bahwa kondisi yang mendukung kehidupan dapat muncul di berbagai tempat di alam semesta. Pencarian kehidupan asing. Organisasi seperti NASA secara aktif mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi melalui program-program seperti pencarian sinyal radio dari luar angkasa. Fakta bahwa lembaga-lembaga tersebut menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mempelajari kemungkinan adanya alien dapat memperkuat keyakinan bahwa mereka mungkin ada. Walaupun ada bukti, juga keyakinan orang kian kuat, belum ada bukti konklusif yang menunjukkan adanya kehidupan alien. Hingga saat ini tidak ada penemuan yang secara tegas membuktikan adanya kehidupan di luar bumi. Namun tetap saja, terdapat beberapa hal yang dipercayai banyak orang sebagai peninggalan alien di bumi. Meskipun sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung klaim-klaim tersebut. Di antaranya adalah piramida di Mesir. Beberapa orang percaya bahwa piramida di Mesir seperti piramida Giza tidak bisa dibangun oleh manusia pada saat itu dan melibatkan teknologi alien yang maju. Benda terbang tak dikenal, UFO, benda terbang tak dikenal yang terlihat di langit dan tidak dapat diidentifikasi oleh para saksi, seringkali dikaitkan dengan keberadaan teknologi alien yang lebih canggih. Area 51, pangkalan militer yang terletak di Nevada, Amerika Serikat ini sering dikaitkan dengan konspirasi UFO dan penelitian teknologi alien yang rahasia. Crop Circle. Crop Circle adalah formasi pola aneh yang terlihat di ladang tanaman dan seringkali dihubungkan dengan tindakan alien yang berusaha berkomunikasi dengan manusia. Artefak kuno. Beberapa artefak kuno seperti artefak Mesir atau artefak Mesoamerika dianggap memiliki asal-usul alien atau dibuat dengan bantuan teknologi alien. Klaim-klaim ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan biasanya tidak didukung oleh komunitas ilmiah. Para ilmuwan umumnya mencari penjelasan rasional dan menggunakan metode ilmiah
untuk memahami peninggalan dan fenomena di bumi. Jadi, memang seharusnya kita terpenjara oleh batasan-batasan rasional agar tidak gila melampaui batas menembus penjara yang sudah menjadi hukum alam ini. Atau kamu punya pendapat sendiri? Coba tulis di komentar, ya. Kita jumpa lagi di lain waktu.